Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha kita sampai 404. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat yakunu min akhiri ma yakunu baina at-tasyahhud wa taslim, yang beliau sering ucapkan di saat antara tasyahud dan salam. Berarti salam, sebelum salam, setelah tasyahud. Apa yang biasa beliau ucapkan? Sepengetahuan Ali bin Abi Thalib, Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Ya Allah, ampuni aku, ampuni tentu dosa-dosa. Dosa-dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan yang belum aku. Apakah ini khususiah Nabi? Iya, kalau jaminan ampun. Tidak, kalau permohonan. Ini keliru kalau ada yang mengatakan tak boleh minta doa diampuni, berdoa supaya diampuni dosa-dosa yang belum dilakukan. Itu kan khusus Nabi. Enggak. Khusus Nabi pengkabulannya pasti. Untuk kita permohonan. Kan sama saja. Yang belum dilakukan dan yang setelah kita lakukan ketika berdoa, adakah jaminan dari Allah secara wahyu bahwa dosa-dosa kita pasti diampuni? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Nabi yang ada. Nabi dan para sahabat tentu. Selain Nabi dan para sahabat, seluruh kaum muslimin di luar zaman wahyu, permohonannya bisa dikabulkan, bisa tidak. Dosanya bisa diampuni, bisa tidak. Berarti doa ini bukan khususiah Nabi. Khususiah Nabi adalah pasti diampuni. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa-dosa yang aku sembunyikan dan dosa-dosa yang aku tampakkan. Berapa banyak kita berbuat dosa depan orang, di depan anak, depan, ini yang paling sering. Depan teman, depan tetangga masih bisa nahan-nahan. Depan anak, di depan istri, kadang kita tidak bisa nahan. Sama di depan istri. Maka Nabi katakan, yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap. Kok begitu? Iya. Kalau saya menjaga akhlak saya di hadapan antum, mungkin mudah. Karena saya bertemu dengan antum 2 jam, 3 jam, setengah jam. Saya tahan.
emosi saya tahan keburukan-keburukan saya. Tapi bersama istri hampir 24 jam. Ya. Kok bisa menjaga akhlaknya terhadap istri luar? Berarti memang aslinya seperti itu. Aslinya memang baik seperti itu. Bagaimana Nabi SAW akhlaknya dipuji oleh para istri yang terkenal ucapan Aisyah, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Isi Al-Quran itulah Nabi. Ucapan siapa? Istrinya. Ya. Atau yang kita sembunyikan. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman-teman nggak tahu, kita yang tahu. Aib kita, dosa kita. Dua-duanya ampuni ya Allah. Wa ma asraftu, berlebih-lebihan, asraf. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih tahu dariku. Menurut kita enggak dosa nih. Kita ngomong seperti ini, kita melakukan ini, menurut kita ini wajar, ini enggak dosa. Menurut Allah dosa. Mungkinkah? Mungkin. Bahkan ada satu kalimat. Ada satu kalimat. Mungkin diucapkan enggak sampai setengah menit. Tapi dari satu kalimat itu, gara-gara satu kalimat itu, Allah banting dia ke jurang Jahannam sab'ina kharifan. 70 tahun baru sampai ke bawahnya. Saking dalamnya jurang Jahannam. Gara-gara apa? Gara-gara satu kalimat. Tahukah dia? Tentu tidak tahu. Menyangkut syubhat, menyangkut bid'ah. Saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam bid'ah, ke dalam syubhat, tentu mereka tidak tahu. Kalau itu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Engkaulah yang awal dan engkaulah yang akhir. Awal karena tidak ada apapun sebelum dia. Belum ada Allah, ada apa? Gak ada apa-apa. Ya. Maka pertanyaan, adakah masa waktu di mana Allah belum ada? Ini pertanyaan bodoh. Bodoh sekali. Kenapa? Karena yang menciptakan waktu itu sendiri siapa? Oh. Lalu mulai kapan Allah itu ada? Tidak terjawab. Ya. Karena sebelum ada kata-kata istilah ada, Allah sudah. Belum ada apapun, Allah sudah ada. Ini al-muqaddim. Bagaimana al-muakhir? Tidak ada akhirnya. Untuk tidak ada akhirnya ini, bersama surga, bersama neraka, bersama penghuni surga, bersama penghuni neraka. Kekal selama-lamanya, tidak ada batas waktu akhir. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali rawahu. Sekali lagi ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wajibkah doa ini kita ucapkan sebelum salam? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Nabi.
Ini kan ucapan Ali, bahwa Nabi mengucapkan begini-begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli, bagaimana? Ini kan termasuk tidak. Ahyanan, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Kecuali perintah Nabi SAW di hadis 1423 sebelum ini. La tashahada ahadukum wal yasta'iz billahi min arba'in. Jika kalian selesai tasyahud, belum salam, mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jelas ini wajib. Kenapa? Kenapa wajib? Karena perintah Nabi SAW. Al-asru fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib kita taati. Adapun 1424 ini tidak ada perintah. Memakai dalil sallu kama ra'aitumuni usalli tidak cukup karena ahyanan. Kadang ini, kadang ini. Kalau ini kan jelas perintah. Kalau 1423 kan jelas. Jadi semata-mata perbuatan Nabi tidak menjadikan hal itu wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis. استحباب التقرب إلى الله بهذا الدعاء بين التشهد والتسليم. Disukai, disunahkan mendekatkan diri kepada Allah dengan doa tadi, zikir tadi. Dia mengatakan istihbab, tidak wujub. Beda dengan 1423. Dia mengatakan yajibu alal musalli. Fawaid pertama 1423 kemarin ya. Yajibu alal musalli, wajib bagi orang yang salat untuk mengucapkan doa mohon perlindungan dari 4 hal tadi. Adapun yang 1424 tidak. Beliau mengatakan istihbabut taqarrubi ila Allah bihadzal du'a. Disukai bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan doa-doa tadi. Yang kedua, al-istighfaru ba'da ta'ati muadzinun bi anna al-'abda yanbaghi an yakuna billah la bi 'amalihi. Istighfar, mohon ampun setelah taat. Biasanya mohon ampun itu setelah maksiat kan? Habis zina, astagfirullah. Habis minum khamar, astagfirullah. Habis berjudi, astagfirullah. Kan begitu, mohon ampun. Habis sholat. Sebuah ketaatan besar. Sebuah ketaatan terbesar. Ketaatan anggota badan terbesar. Tidak ada yang menandingi sholat. Kalau tauhid kan keyakinan. Tauhid kan keyakinan. Ini kan gerakan. Amal jawarih. Amal anggota badan. Salat yang merupakan amal terbesar kita lakukan, habis itu mohon ampun. Mohon ampun. Ini menunjukkan, kata beliau, bi annal 'abda yanbaghi an yakuna billah la bi 'amalihi. Bahwa seseorang itu harus bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada amalnya. Saya saum, saya sudah jihad, saya sudah begini. Jangan. Mohonlah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, belas kasih dari Allah. Bukan menunjukkan ibadah kita kepada Allah, lalu kita minta balasan, lalu seolah kita sudah berbuat sesuatu. Kita bisa sholat, yang menciptakan sholat kita siapa? Ingat?
Perbuatan hamba itu ciptaan siapa? Allah. Bukhari membawakan bab khusus. Khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba adalah makhluk. Adalah ciptaan Allah. Salat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, jihad kita, itu ciptaan Allah. Bagaimana kita mau membanggakan Allah yang menciptakan? Maka istighfar. Justru istighfar. Wala yaktara bima amila. Tidak boleh tertipu, terpesona, terpedaya dengan amalnya. Karena sekali lagi, amal yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, sebetulnya itu adalah ciptaan Allah. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Apa yang bisa kita sombongkan? Seluruh ketaatan kita adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan. Kemudian az-zambu wat-taqsiru amrun lazimun lil bashar. Dosa, aib, cacat, kurang, ini adalah sesuatu yang pasti ada pada diri seorang manusia. Gak ada yang sempurna. Hatta para nabi, para rasul. Adakah para nabi, para rasul yang pernah salah, pernah dosa? Jelas. Jelas. Hanya bedanya para nabi, para rasul kalau salah, kalau dosa langsung ditegur. Langsung diluruskan. Kita tidak. Allah biarkan kita berbuat salah sampai bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun. Baru ditegur. Atau tidak ditegur sampai mati. Setelah mati baru diazab. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita lebih memilih salah sedikit, tampar. Salah sedikit, peringatkan. Kita lebih memilih seperti itu. Daripada salah, dibiarkan sampai mati, sudah mati baru diazab dengan azab yang luar biasa sebagaimana Fir'aun. Tentu kita tidak mau. Ilmu Allahi syamilun yuhitu bi kullil a'mal wal aqwal wal af'al wal ahwa. Ilmu Allah sempurna, meliputi segala sesuatu. Perbuatan, ucapan, angan-angan, keadaan, tidak ada yang tidak diketahui. Dan ini diyakini, pahami oleh orang-orang bodoh sekali. Orang-orang bodoh yang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, yang percaya adanya Tuhan, Allah, pasti mereka yakin Allah Maha Tahu. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Pasti mereka menjawab, nggak ada. Nggak ada. Itu orang bodoh, orang awam, tapi fitrahnya belum rusak. Nah, sekarang ada orang belajar. Ada orang belajar. Baca-baca ayat, baca-baca sedikit hadis, tapi terkena syubhat. Lalu mengatakan Allah mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Atau menjelang terjadi. Luar biasa. Makin belajar semakin bodoh. Pak, karena belajarnya penuh dengan syubhat. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah untuk mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah yang kena sebentar lagi naik ke derajat Qadariyah, diuji dengan satu pertanyaan. Kan ada 4 pertanyaan tentang takdir. Diciptakan oleh Allah? Enggak. Allah tidak menciptakan perbuatan kita. Sampai di sini dicatat oleh Allah? Enggak. Masuk Allah telah menulis Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka padahal masih bayi, enggak adil dong. Sampai di sini belum dikafirkan.
diuji dengan pertanyaan terakhir. Sudah diketahui oleh Allah apa belum? Jadi ketika Abu Jahal, Abu Lahab masih bayi, kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Kalau akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab akan masuk neraka. Kalau jawabnya sudah tahu, belum dikafirkan. Berarti masih Mu'tazilah. Kalau jawabannya belum, Allah belum tahu, dikafirkan. Dan dia sudah bukan Mu'tazilah lagi, tapi naik kesesatannya menjadi Qadariyah atau Gulatul Qadariyah. Qadariyah yang kenapa? Tadi, yang orang awam saja, orang bodoh saja, tahu, paham, yakin bahwa Allah Maha Tahu. Ini justru semakin belajar, malah semakin terakhir. Maqalidul amri biyadillah wa malakutus samawati wal ardi bi amrihi wa huwa yarfa'u man yasha wa yad'u man yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Luar biasa kan? Allah tidak akan ditanya, tidak ada yang berhak bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Sebaliknya, mereka yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa minum khamar? Kenapa berjudi? Mereka yang akan ditanya. Bukan Allah yang ditanya. Ya Allah, kenapa engkau sesatkan manusia sebaik Abu Thalib? Manusia yang sangat berjasa terhadap Nabi SAW. Kenapa engkau sesatkan? Kenapa engkau sesatkan anak seorang Nabi, istri seorang Nabi, ayah seorang Nabi? Ya, sementara musuh besar Nabi Abu Sufyan, malah engkau beri hidayah ya Allah. Allah tidak boleh ditanya. Kenapa? Kenapa? Maka apapun perintah Allah, wajib ditaati sami'na wa ata'an. Walaupun aneh seaneh-aneh. Walaupun sangat tidak masuk akal. Ya, 14:25. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. Kata Aisyah bahwa Nabi SAW di akhir hayat beliau, tidak disebutkan di sini ya, yang dimaksud oleh Aisyah ini di akhir hayat beliau, memperbanyak saat beliau sujud, saat beliau ruku', memperbanyak kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah pun surat Al-Fatih. Ja'a nasrullah. Ayatan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi dengan kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wastaghfir, dan mohonlah ampun. Diterjemahkan oleh Nabi dengan kalimat Allahumma gfirli. Ini sebaik-baik tafsir. Karena yang paling faham terhadap ayat Al-Quran siapa? Beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau yang paling faham dengan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seandainya Nabi tidak mencontohkan kalimat ini, kita ngarang gimana mengamalkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, macam-macam. Kita keliru.
Nabi yang memberikan contoh kepada kita, mengamalkan perintah ayat tadi dengan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Maha suci Engkau ya Allah, dengan segenap pujian-pujianmu, ampunilah aku. Dan Aisyah sempat sempat nanya, ya Rasul, selama ini aku belum pernah mendengar ini darimu. Yang aku dengar darimu ketika ruku, subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud, subhana rabbiyal azim. Atau subuh. Ya. Ini kok ada kalimat baru. Kita ya. Aku baru dengar subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Nabi menjawab, aku diberi tanda. Aku diberi tanda. Ketika tanda itu datang, maka aku amalkan tanda itu, aku ucapkan kalimat ini. Maksudnya tanda dekatnya ajal Nabi. Turunnya ayat tadi, idza jaa nasrullah fatah. Ini memberikan tanda kepada Nabi SAW bahwa tidak lama lagi beliau akan matikan oleh Allah. Ingat cara Umar untuk menunjukkan ilmu Ibnu Abbas yang masih kecil. Pas ketika Nabi wafatkan kira-kira umur 9 atau 10 tahun. Ketika Abu Bakar wafat, ya kira-kira 12 atau 11 tahun. Nah, ini zaman Umar. Mungkin 14 tahun, mungkin 13 tahun, mungkin 15 tahun. Oleh Umar dikumpulkan dengan Uthman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dan seterusnya sahabat-sahabat senior. As-sabiqun al-awwal. Ya. Sampai Abdurrahman bin Auf sempat nyindir. Ya. Kita juga punya anak sebesar dia, kita juga punya. Belum tahu siapa Ibnu Abbas. Baru sudah tahu siapa Ibnu Abbas. Nah, maka diujilah sahabat-sahabat senior ini oleh Umar. Umar bertanya kepada sahabat-sahabat besar itu, apa maksud tafsir dari Ja'a Nasrullahi wal Fatah dan seterusnya. Nah, dijawab dengan jawaban yang tidak salah, bahwa ketika pertolongan Allah datang, maka sholatlah dan seterusnya ya. Mohon ampun kepada Allah. Enggak salah jawabannya. Ya. Tapi kurang khusus. Ya. Kurang spesifik. Maka Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ada di situ Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, gimana jawabanmu? Apakah seperti jawaban yang lain? Ibnu Abbas menjawab, tafsir maksud surat itu adalah dekatnya ajal Nabi. Sahabat-sahabat besar nggak pada tahu. Yang tahu Ibnu Abbas. Tampakkan oleh maka Ja'a Nasrullah wal Fatah adalah surat terakhir. Surat terakhir kali turun. Tapi bukan ayat terakhir. Ayat terakhir, Al-Yawma Akmaltu Lakum. Ya, muttafaqun alaih fi kull hadis. Yang pertama, yustahabbud du'a'u fir ruku'i was sujudi khilafan liman khassahu bis sujud. Disukai, disunahkan berdoa saat ruku dan saat sujud. Saat ruku dan saat sujud. Ini kan berdoa nih, mohon sesuatu kan. Ini berbeda dengan orang yang berpendapat bahwa
khusus sujud saja. Ya, khusus sujud saja. Ini kan jelas, ruku, sujud. Ya, ya ruku, ya sujud. Isinya apa? Jelas berdoa kan? Allahumma gfirli, kan memohon ampun. Nah, sebagian berpendapat khusus doa masalah. Kan doa ada dua. Apa dan apa? Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah seperti doa ucapan mau makan, habis makan, mau tidur, bangun tidur. Setelah mendengar azan, masuk masjid, keluar masjid, ini doa. Ada satu lagi doa masalah. Doa berupa permohonan. Ya Allah turunkan hujan. Ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah berikan aku anak. Ini doa masalah. Nah, untuk doa-doa masalah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, para imam menyukai saat, tapi dengan bahasa Arab ya. Yustahabbul muwadhabatu ala hadha ad-du'a'i li'annahu min hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi iltazamahu akthara min. Disukai membiasakan diri terus dengan doa-doa seperti ini. Karena ini petunjuk yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memperbanyak doa seperti ini. Jangan memilih satu zikir, satu doa itu terus. Lebih baik kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Ada pendapat dalam satu solat itu terus. Kalau ganti di solat lain, saya kira ini cuma pendapat. Butuh dalil untuk memastikan hal seperti itu. Artinya bebas, silahkan. Rukuknya baca ini, sujudnya baca ini, tidak masalah. Yusra'u qabla ad-du'a'i al-thana'u 'ala Allah wa hamdihi wa tasbihihi wa tamjidihi wa innahu ad'a lil qabul. Disyariatkan memuji-muji Allah, menyanjung Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah sebelum berdoa. Sebelum meminta sesuatu kepada Allah, karena ini lebih bisa dikabulkan. Dan sunahnya seperti sebelum kita memohon sesuatu kepada Allah, kita puji. Ya, 1426. Wa anha ay an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, sama ini. Di ruku' dan sujud. Yang ruku' dan sujud beda adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Selebihnya ruku' dan sujud sama. Yang tadi sama, yang sekarang sama. Apa? Subuhun, Qudusun, Rabbul malaikati warruh. Subuhun, Qudusun. Dua-duanya diterjemahkan dengan Rabbul malaikati warruh, Rabb para malaikat dan ruh. Siapa ruh di sini? Jibril. Allah menyebut yang terbesar, termulia. Jibril, ruh. Dari sini menunjukkan bahwa ataf itu tidak harus kan ada perselisihan para ulama ataf itu
Waw itu, dan itu. Apakah sebelum dan setelah dan harus berbeda? Ya. Ini sama. Malaikat dan Jibril sama kan? Dua-duanya disebut. Untuk apa? Untuk memuliakan. Keutamaan menunjukkan keutamaan Jibril. Bukan berarti bahwa ruh ini bukan malaikat. Bukan berarti Jibril itu bukan malaikat. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa memahami ayat, memahami hadis harus dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh dengan kaidah bahasa di luar Arab. Kalau bahasa kita mungkin beda ya, harus beda mungkin. Para guru dan Pak Ahmad datang. Padahal Pak Ahmad ini juga guru. Menurut kaidah bahasa Indonesia, ini bahasa yang salah. Para guru dan Pak Ahmad datang. Padahal Pak Ahmad termasuk guru dalam kaidah bahasa Arab, betul itu. Ini contohnya. Nazzalul malaikatu warruh. Sama. Malam itu para malaikat turun, para malaikat dan Jibril. Para malaikat dan Jibril. Berarti seolah Jibril bukan malaikat. Kalau menurut bahasa kita, kaidah bahasa kita, seperti tadi. Kemarin para guru dan Pak Ahmad, berarti Pak Ahmad ini bukan guru. Gitu ya. Mungkin kalau bahasa kita termasuk kemarin guru-guru termasuk Pak Ahmad datang. Baru ya. Kan di sini jelas bukan termasuk. Ya, ya silakan. Adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Muslim fikul hadis sebelumnya. Istihbabu du'aillahi bisifatihil ulya ad-dallati ala kamalihi wa jalalihi. Disukai, disunahkan memohon kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang tinggi, yang menunjukkan tentang kesempurnaan dan keagungan Dia. Terutama ketika kita akan minta surga milik Allah yang terbaik, terbesar, terlezat, ternikmat, dan makruh. Tidak disukai, Allah enggak suka. Sebut-sebut nama Allah, disanjung-sanjung Allah hanya untuk minta bangkai kambing. Haram tidak haram, tapi Allah tidak suka. Allah senang ketika kita semua minta kepada Allah sesuatu yang besar, surga. Minta diselamatkan dari neraka, Allah senang. Adapun urusan dunia kita minta kepada Allah, Allah tidak marah, boleh-boleh saja. Tapi Allah senang sekali kalau kita semua itu minta milik Allah yang paling besar. Istilahnya jangan tanggung-tanggung. Minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau berdoa minta kepadaku, mintalah surga firdaus. Ucapan Allah ini
lewat lisan Nabi ini ditujukan kepada siapa? Kepada seluruh kaum muslimin. Bukan cuma ditujukan kepada Abu Bakar, Umar, para sahabat, tidak. Baru mulai sholat seminggu. Baru berhenti minum khamar 3 hari yang lalu. Belum lama dia taubat dari maksiat. Tiba-tiba minta surga Firdaus. Boleh enggak? Boleh sekali. Tenang sekali ya Allah. Allahu Jalla wa Ala huwa Rabbul Alamin. وإنما ذكر عالم الملائكة لأنه أعظم العوالم وأدوعهم لله تعالى وأدومهم على عبادته. Allah ini Tuhan Rabbul Alamin, bukan hanya Tuhan yang ada di bumi, Tuhan yang ada di langit. Itu pernah kita bahas, jangan sampai kita salah faham tentang Tuhan di bumi. Bukan berarti Allah ada di bumi, bukan. Maksudnya Allah itu disembah oleh orang-orang yang ada di permukaan bumi dan Allah disembah oleh orang-orang makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Keliru kalau difahami bahwa Allah ada di bumi, Allah ada di langit. Dan Allah sengaja menyebut malaikat karena kita tahu siapa malaikat itu. Makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah berbuat maksiat, dan ketaatannya istimrar. Tidak pernah tidak taat. Dan Allah menyebut satu malaikat terbesar termulia, Jibril alaihi salam. Ya, yang terakhir, jawazud tasbihi fi khilafan liman khassahu bi'a. Bolehnya bertasbih. Bolehnya bertasbih saat sujud. Ya. Kan di sini disebutkan ruku' dan sujud. Ya. Dua-duanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subuhun rabbul malaikati wa ruh. Ini sekali lagi sama antara ruku' dan ada pertanyaan?